Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 19, ayat 8 dan 9 yang berbunyi, ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah membuat keputusan dalam kondisi hati tenang. Apa yang menjadi nas renungan firman Tuhan pada hari ini? Kita melihat bahwa wakil pemerintahan Kekaisaran Romawi Pontius Pilatus itu berada dalam situasi maupun keadaan yang tidak menguntungkan, di mana di satu sisi ia menghadapi ada banyak orang Yahudi yang berteriak kejam untuk menuntut eksekusi hukuman salib bagi orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus Kristus. Di sisi lain, Pontius Pilatus ini tampak menentang pemerintah yang berkuasa, dan Pontius Pilatus tidak dapat membuat pengadilan itu kembali sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah Kekaisaran Romawi di Roma. Pontius Pilatus tidak bisa lolos dari keputusannya. Apakah ketakutan Pontius Pilatus berasal dari banyak orang Yahudi yang memang ingin membunuh Yesus Kristus, atau ketakutannya terhadap otoritas pemerintahan Kekaisaran Romawi, atau konsekuensi dari membunuh orang yang tidak bersalah? Pada akhirnya yang kita tahu hanyalah bahwa wakil pemerintahan Kekaisaran Romawi ini takut karena ia membuat keputusan dan bertindak di dalam kondisi yang memang dipenuhi dengan ketakutan. Keputusan karena rasa takut akhirnya bukan saja akan mengorbankan orang yang tidak bersalah, tetapi juga mengkhianati keadilan dan kebenaran sesuai dengan fakta dari suatu kebenaran itu. Ketakutan dapat menyebabkan kita umat manusia membuat suatu keputusan yang buruk. Keputusan yang kita buat karena rasa takut yang menyelimuti hati akal pikiran kita memang tidak memiliki konsekuensi yang sama seperti yang diambil menjadi suatu keputusan Pontius Pilatus itu. Akan tetapi hasil dari suatu keputusan itu tetap membutuhkan suatu kesungguhan di dalam mempertahankan kebenaran. Kadangkala bahwa dapat terjadi di dalam hidup kita, di dalam memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi kita dan bahkan bagi anggota keluarga kita, juga bagi komunitas suatu persekutuan di mana di dalamnya kita ada. Oleh sebab itu, janganlah kita membuat suatu keputusan karena rasa khawatir, rasa ketakutan yang ada pada diri kita. Tapi mari kita ambil waktu tenang dengan pikiran yang jernih, minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya agar Dia berkenan memberikan ketenangan agar kita dapat mengambil suatu keputusan yang memang benar-benar jernih dan tepat. Sesungguhnya ketakutan itu tidak perlu dan tidak boleh terjadi di dalam kita mengambil keputusan yang menjadi kekuatan pendorong di balik setiap suatu keputusan yang kita ambil atau yang kita lakukan.
Di dalam Kristus kita telah dibebaskan dari segala macam hal, termasuk rasa ketakutan. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibebaskan dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu yang memang sungguh menakutkan, maka janganlah kita terjebak untuk mengambil suatu keputusan dan tindakan yang berdasarkan ketakutan yang menguasai hati, akal, pikiran, dan perasaan kita. Mari sandarkanlah diri kita kepada pertolongan Roh Kudus secara utuh dan sepenuhnya untuk beroleh ketenangan hati, jiwa, dan akal budi kita. Apabila dirasakan bahwa kita belum tenang, maka mari memohon pertolongan Tuhan supaya Dia berkenan melalui Roh Kudus-Nya menunjukkan partner atau sahabat-sahabat yang tepat agar kita bisa berbagi dan berdoa bersama dengan mereka untuk memohon pertolongan Tuhan. Ketika permasalahan atau persoalan hidup yang datang kepada diri kita, maka mari senantiasa tenanglah seluruh keadaan itu supaya kita tenangkan atas kasih dan petunjuk dari Tuhan Pencipta dan Pemelihara dan Sang Pemilik atas diri kita, agar hati, akal, pikiran, dan perasaan kita itu fokus bukan kepada persoalan maupun permasalahan hidup yang ada pada kita itu, tetapi justru fokus berpusatkan kepada penyerahan diri kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus-Nya. Kita tidak perlu memaksakan diri di dalam mengambil keputusan itu pada saat waktu hati kita, pikiran kita, akal kita sedang kusut, sedang dipenuhi dengan rasa ketakutan. Ingatlah akan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih dan rasa syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas firman Tuhan yang sampai kepada kami pada hari ini untuk mengingatkan kami bahwa di dalam mengambil keputusan kami tidak boleh dipenuhi dengan rasa takut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.